Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Harga Tama. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial membuat aplikasi multimedia interaktif dengan tema matematika dengan menggunakan ActionScript 3. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah input type di mana ketika kita memasukkan sebuah teks, teks ini datanya akan terkirim ke halaman home ataupun beranda. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tampilan dari halaman input text itu sendiri. Jadi di sini pastikan kita sudah mendesain halaman dari input type-nya di paling depan, karena kita pingin ketika masuk ke aplikasinya itu masukin nama terlebih dahulu. Jadi di sini ada tampilannya, ada sebuah text field-nya, terus ada sebuah button-nya. Oke, pastikan objeknya juga sudah terpisah seperti tutorial pada pertemuan 1. Next, kita buka aja pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi yang bisa pindah halaman, yaitu dengan nama latihan1.fla. Kemudian kita new scene, kita buat scene baru di mana ini menjadi sebuah nama scene. Ya, kebetulan tadi udah coba tes buat scene, jadi ini namanya scene 4, harusnya namanya scene 3. Nah, kalau kita play, ini Ctrl Enter. Nah, ini kita pengennya scene yang putih tadi itu ada di paling depan. Berarti ini kita ubah aja di sini, kita pindah ke window, scene. Nah, scene 4 ini kita reorder ke paling atas. Jadi misalnya ini kita halamannya login ya, kita ganti jadi login. Jadi ketika pertama kali jalanin, tek, nah itu ada putih sebentar, nah itu berarti dia ngejalanin halaman login dulu. Oke, kita langsung aja import to stage dari desainnya, UI materi, AI-nya jangan lupa dibuka. Kemudian kita import to stage, ada pilihan halaman loginnya, login namanya nama di sini. Nah, ini halaman loginnya, desainnya sudah ke-import. Nah, jangan lupa kita F9, kemudian kita stop di halaman tersebut. Jadi, supaya tadi nggak ngedip-ngedip kayak tadi, kita stop, Ctrl Enter. Nah, maka halaman home-nya itu jadi halaman kedua setelah halaman insert name. Oke, apa aja yang perlu kita persiapkan untuk membuat sebuah input type text dan juga variabel dan juga dynamic text? Yang pertama adalah kita membuat input type text-nya dengan cara menggunakan text tool. Ini shortcut-nya adalah T. Kemudian kita buat seukuran dengan teks kita, desain kita. Kita bisa, nah di bagian kanan ini desainnya kita ganti, type-nya kita ganti menjadi input text dengan nama input underscore text misalnya. Itu bebas ya namanya, yang penting kalian ingat aja namanya. Dan ini dimasukkan seukuran dengan desainnya. Jadi desainnya itu kotak pakai rectangle biasa. Nah, ini untuk input text-nya sendiri menggunakan text tool ya, text tool. Nah, ini serapih mungkin. Jadi kalau kita enter, nah ini akan masuk tulisannya gitu. Teksnya akan termasuk ke text field. Tapi ini belum tersimpan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pindah ke scene 1, yaitu halaman home. Kita pingin teks yang kita input di halaman input teks tadi, di halaman teks nama tadi, itu pindah datanya ke sini. Jadi ini kita gedein aja dulu. Oke, kita ganti static text-nya menjadi dynamic text. Ya, ini kita hapus teksnya. Jadi defaultnya adalah kosong gini ya. Dan ini dynamic text, output text kita namakan. Oke, jadi udah di input teksnya, pindah ke halaman output text. Oke, kita kalau dua syarat itu sudah terpenuhi, langsung aja kita code. Jadi kita di mana fungsinya akan dijalankan, fungsi tersebut akan dijalankan ketika kita pencet tombol buttonnya si masuk ini. Jadi ini kita seleksi aja buttonnya, kita klik kanan, convert to symbol, kita buat jadi button dengan nama button, misalnya button masuk ya. Jangan lupa instance-nya juga button masuk. Nah, jadi kita buat di sini
F9, go to end play ke halaman, go to end stop, sorry, ke halaman ke scene 2, frame 1. Jadi kita pergi ke scene 1, koma, beriketik scene 1, frame 1. Jadi kalau kita go to end stop di sini, klik masuk, nah dia akan pindah ke halaman ini. Nah, sekarang bagaimana cara supaya data yang kita input di input text ini bisa terkirim ke halaman home? Oleh karenanya, kita membutuhkan sebuah variabel yang dapat menyimpan data tersebut, ya. Jadi variabel itu sebuah analoginya sebuah kayak ember, di mana ember itu tempat untuk menyimpan datanya gitu. Jadi ember ditaruh ke ember, baru embernya dipindahin gitu ya. Jadi kita buat variabel di sini, namanya adalah variabelnya input text ya. Tipe datanya adalah string, titik koma. Nah, ini input text ya. Kemudian ini baru kita siapkan embernya, berarti variabel input text string. Nah, embernya ini kita isi dari si input text-nya tadi, sama dengan, nah ini kita samain dengan nama dari text field yang ini nih, si ini kita copy aja. Nah, fungsinya adalah dot text ya, dot text gitu, dot text gitu. Oke, setelah udah ditampung di ember, sebuah ember, baru kita pindahkan, yaitu kita ke scene 1, frame 1. Nah, ketika dijalankan pertama kali setelah stop, nah kita panggil deh embernya untuk ditaruh lagi ke output. Berarti di sini adalah kita copy aja bagian yang ininya, input text-nya. Nah, ini kita samain sama output text-nya. Output text sama dengan input text. Nah, ini dari mana sih sebenarnya output text? Ini dari scene 1, dari yang ini copy, berarti ini sama dengan di sini paste-nya. Oke, kita simpan. Nah, kita enter. Oke, di sini ada action frame 2, ini errornya. Coba kita lihat apa errornya. Di sini kita bisa ngecek error ya. Input text stringnya S-nya gede ya, pastiin juga. Input text string, input text go to end. Kita baca ya perintah errornya apa. Scene 1, layer 1, action frame 2. Oke, ada kesalahan di scene 1. Input text. Oh, nah, ini kita tambahin di sini si teksnya ya, fungsi teksnya itu. Nah, ini berhasil, berarti masukin ESA. Sini akan pindah datanya ke halaman beranda. Oke, itu aja tutorial kali ini tentang variabel, input text dynamic, dan juga input text. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.